Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Irawan. NIM 20700120671. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi grup pada mata kuliah struktur aljabar. Jadi langsung saja. Pertama-tama saya akan share screen. Oke. Jadi yang pertama di sini ada definisi grup. Jadi teman-teman semua perlu tahu apa sih dari definisi grup itu. Definisi yang pertama, suatu sistem aljabar pada operasi G, pada himpunan G pada operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B elemen G yang bersifat tertutup. Kemudian untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C, yaitu sifat asosiatif atau berlaku sifat asosiatif. Nah, adapun E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Nah, ini dimaksud juga dengan adanya unsur identitas di G atau di himpunan G. Kemudian selanjutnya ada untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E atau identitas. Di sini adanya unsur inverse pada setiap anggota di G. Berdasarkan definisi di atas, jika himpunan G pada operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Selanjutnya, definisi kedua dari grup, yaitu misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka himpunan G pada operasi bintang disebut grupoid. Nah, suatu grupoid ini yaitu setiap himpunan G pada operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut juga dengan semigrup. Suatu semigrup pada himpunan G pada operasi bintang yang memenuhi unsur identitas disebut dengan monoid. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika himpunan G pada operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka himpunan G pada operasi bintang merupakan suatu grup. Beralih ke contoh soal dari grup. Sini ada soal, misalkan G, himpunan G itu min 1,1, intervalnya dari min 1,1, kemudian tunjukkan bahwa G adalah satu grup terhadap perkalian biasa, terhadap perkalian atau himpunan G terhadap perkalian. Nah, pertama-tama kita buktikan. Jadi pada operasi perkalian min 1 dan 1, min 1 dan 1, min 1 kali min 1 itu sama dengan 1, min 1 kali 1 sama dengan min 1, 1 kali min 1 sama dengan min 1, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa A kali B sama dengan min 1,1 elemen G. Selanjutnya kita akan buktikan apakah ini memenuhi sifat-sifat grup tadi. Yaitu yang pertama adalah tertutup. G tertutup terhadap operasi perkalian, yaitu untuk setiap A, B elemen G. Kemudian selanjutnya itu sifat asosiatif. Kita ambil sembarang nilai G, sehingga untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C elemen G.
Kemudian sifat yang ketiga ini ada unsur identitas. Nah, seperti soal yang diketahui tadi bahwa G itu adalah min 1,1. Jadi untuk setiap identitas elemen G, sedemikian terdapat A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Kemudian kita ambil sebarang A elemen G, sehingga A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Min 1 kali 1 sama dengan min 1 kali 1, yaitu min 1. Sehingga identitasnya adalah 1 merupakan elemen G. Selanjutnya adalah unsur inverse. Untuk setiap A elemen G, terdapat A inverse elemen G. Sedemikian sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Kemudian kita ambil sebarang A elemen G, sehingga 1 dikali min 1 sama dengan min 1 kali 1 sama dengan identitas. Dengan demikian, dari terpenuhnya sifat-sifat di atas, dapat kita simpulkan bahwa himpunan G ini adalah suatu grup terhadap perkalian. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat grup. Yang pertama ada teorema 2.4, yaitu ketunggalan unsur identitas, atau unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Buktinya, kita misalkan G adalah suatu grup, juga kita misalkan E dan E aksen adalah unsur G, identitas di G. Akan ditunjukkan bahwa E sama dengan E aksen. Karena E merupakan unsur identitas di G, dan E aksen elemen G, maka E kali E aksen sama dengan E aksen kali E sama dengan E aksen. Juga E aksen unsur identitas di G, dan E elemen G, maka E aksen kali E sama dengan E dikali E aksen sama dengan E. Dengan demikian, terbukti bahwa unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Selanjutnya ada teorema 2.5. Di sini dikatakan bahwa ketunggalan suatu unsur inverse. Jadi setiap anggota suatu grup mempunyai inverse yang tunggal. Buktinya, kita misalkan G adalah grup, dan E adalah unsur identitas di G. Kemudian kita ambil A elemen G sebarang, kemudian misalkan B dan C adalah inverse dari A. Akan ditunjukkan bahwa B akan sama dengan C. Karena B inverse dari A, maka B dikali A sama dengan A kali B sama dengan E, atau identitas. Nah, kita dapat persamaan pertamanya. Kemudian kita cari lagi C inverse dari A, maka C kali A sama dengan A kali C sama dengan identitas. Kita dapat persamaan kedua. Dari persamaan kedua diperoleh B dalam kurung A kali C sama dengan B kali identitas sama dengan B. Kan tadi kita tahu bahwa A kali C itu adalah identitas. Nah, kita ubah jadi B kali identitas sama dengan B. Karena E identitas, jadi dalam kurung B kali A kali C sama dengan B. Kita dapat persamaan ketiga. Dari persamaan pertama diperoleh B dikali AC sama dengan B kali identitas sama dengan B. Karena E adalah identitas, jadi B kali A kali C sama dengan C. Kita dapat persamaan keempat. Karena satu grup memenuhi sifat asosiatif, maka dari persamaan ketiga dan keempat diperoleh B sama dengan B dalam kurung A kali C sama dengan dalam kurung B kali A sama dengan kali C sama dengan C. Hal ini berarti inverse dari A tunggal. Karena A dipilih sebarang dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G mempunyai inverse tunggal di setiap himpunan G. Kemudian ada teorema 2.6. Teorema 2.6, inverse suatu anggota adalah grup, adalah anggota itu sendiri. Buktinya, teorema di atas diartikan sebagai berikut. Jika A elemen G, yaitu G suatu grup, dan A sebarang di G, misalkan A inverse adalah inverse dari A,
maka A inverse kali inverse sama dengan A. Sifat inilah yang akan dibuktikan. Kemudian kita misalkan lagi A, elemen G, E adalah unsur identitas. Karena A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse kali A sama dengan A kali A inverse sama dengan E atau identitas. Selanjutnya kita misalkan, kita pandang bahwa A inverse kali A, kita pandang A inverse kali A itu sama dengan E. Nah, A inverse kali A inverse pangkat inverse, kemudian A inverse kali A sama dengan A inverse pangkat inverse sama dengan E. Karena tadi yang diketahui bahwa A inverse itu sama dengan A, jadi kita tinggal mensubstitusikan, maka hasilnya A inverse, kemudian A inverse kali A sama dengan A inverse inverse. Nah, ini bisa kita ubah seperti yang diketahui di atas, ini menjadi identitas dikali A, sama dengan A inverse inverse. Selanjutnya A sama dengan A inverse inverse, kemudian kita dapat bahwa A sama dengan A inverse pangkat inverse. Kemudian selanjutnya kita pandang lagi A kali A inverse itu sama dengan E. Sehingga akan kita peroleh bahwa A sama dengan A inverse pangkat min 1 atau inverse. Jadi oleh karena itu terbukti bahwa A itu sama dengan A inverse. Terbukti bahwa A sama dengan A inverse. Selanjutnya ada teorema 2.7 yang mengatakan bahwa satu grup void G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika X kali A sama dengan Y kali A mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dapat dikatakan bahwa memenuhi hukum pencoretan. Selanjutnya, teorema 2.8, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Buktinya, kita misalkan G adalah satu grup dan A, B, C anggota di sebarang G. Akan ditunjukkan bahwa jika A kali B sama dengan A kali C, maka B sama dengan C, atau memenuhi hukum pencoretan kiri, dan juga jika B kali A sama dengan C kali A, maka B sama dengan C, memenuhi hukum pencoretan kanan. Untuk menunjukkan yang pertama, kita pandang bahwa A kali B sama dengan A kali C. Karena A elemen G, maka G grup ada A inverse elemen G, di mana A inverse dikali A kali B sama dengan A inverse dikali A kali C. Nah, kita kali masuk, A inverse kali A sama dengan E kali B sama dengan A inverse A kali C, maka A inverse dikali A itu kan adalah identitas. Maka kita tinggal mensubstitusikan identitas, jadi identitas dikali B sama dengan identitas dikali C. Maka E identitas di G, jadi kita peroleh bahwa B sama dengan C. Jadi di sini telah terbukti bahwa A kali B sama dengan A kali C, maka B sama dengan C. Dengan cara yang sama, dapat pula ditunjukkan bahwa jika B kali A sama dengan C kali A, maka B sama dengan C. Oleh karena itu, untuk setiap A, B, C elemen G, dengan A kali B sama dengan A kali C, dan B kali A sama dengan C kali A, masing-masing mengakibatkan B sama dengan C, atau memenuhi hukum pencoretan kiri dan juga hukum pencoretan kanan. Nah, hal ini berarti bahwa terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi grup
pada mata kuliah struktur aljabar. Semoga dipahami. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.